sudah disediakan dan diharapkan mengisi barisan yang paling depan lebih dulu agar nanti saudara-saudara kita yang mungkin hadir belakangan bisa mengisi soft di belakangnya. Sekali lagi kami umumkan bagi peserta Daurah Fawaid yang sudah hadir, kami persilakan untuk masuk ke dalam aula utama masjid karena insya Allah acara akan segera kita mulai. Geser ya? Geser. Boleh deh. Ini. Nah, Terus udah biasa. ini wireless juga. Wireless ini. Ini belum masuk nih. Ini juga belum masuk nih. Dorong lagi. Karena ada cashier. Orang mau hebat tuh kayak gini. Cek. Fixer. Balik. Udah, dia belum nyampe. Benar ya? Tandanya nyala, Pak? Dia belum nyampe. Kan harus nyala ini nyalain. Oh, astagfirullahaladzim. Udah connect. Sip. Oke. Dicas kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kita alhamdulillah bisa berkumpul dan bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, dan ilmu yang akan kita tuntut ini salah satu ilmu yang sangat penting dalam Islam. Dan mudah-mudahan dengan kita niatkan beritikaf juga di masjid, insya Allah akan semakin melipat gandakan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada guru hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang hingga yaumil akhir nanti. Baik para jamaah sekalian, para peserta daurah, alhamdulillah kita sebentar lagi akan segera mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Ustaz Muhammad Amri Asbahan terkait dengan daurah waris. Kita semua barangkali sudah mengetahui urgensi dari tema yang akan kita bahas kali ini, bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan menggambarkan salah satu dan bahkan ilmu yang pertama kali akan diangkat menjelang hari kiamat adalah ilmu tentang waris. Maka dengan hari ini kita di sini insya Allah kita pelajari tentang ilmu waris. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk menjadi umat akhir zaman yang mudah-mudahan Allah saksikan kita sebagai umat yang melestarikan keilmuan dan keislaman, insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama awali acara kita dengan sama-sama membacakan ta'awudz dan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke acara berikutnya. Insyaallah sebelum pemaparan materi akan ada sedikit sambutan dulu dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Bapak Insinyur Afril Mulisa. Kepada beliau kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami, haddatsana Hafs bin Umar bin Abi Ithaf, haddatsana Abu Zanabi an al-A'raji an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Alhamdulillah kita bisa bersua berkumpul di Masjid Al-Madinah. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan memberikan karunia amal soleh, keistiqomahan dalam melaksanakan amal ibadah setelah kita nanti berpisah. Dan kemudian Allah mengikat hati-hati kita sehingga kita rindu untuk bertemu kembali dimanapun kita berada nanti. Acara ini terselenggara atas inisiatif dari rekan-rekan ketika kita mengetahui bahwa Habibana Habib Muhammad Amri Azmarkan telah menuntaskan penulisan sebuah risalah mengenai ilmu faraid. Dan ini juga kita dukung karena berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ilmu faraid itu
kata Rasulullah, setengah dari ilmu. Dan ilmu ini yunsa, akan dilupakan. Dan oleh karena itu perintahnya Rasulullah, ta'allamul faraidu wa 'allimuha. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah. Nah, kita baru bisa mengajar kalau kita belajar. Makanya insya Allah hari ini kita belajar dari sumber, ya, narasumber yang kompeten, yang telah menuliskan risalah, yang telah menganasir seluruh dan berbagai macam kitab, dirangkum menjadi suatu bentuk kitab risalah yang praktis, yang insya Allah jika kita mengikutinya dengan baik, dengan penuh perhatian lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan pintu pemikiran kita sehingga kita dapat menguasai ilmu faraid ini dalam waktu antara jam 8 sampai jam 3 sore insya Allah. Syukur-syukur nanti bisa lebih selesainya sebelum zuhur. Kita nanti mungkin bakal banyak diskusi. Atau orang zaman dulu nih, nggak tahu anak-anak sekarang masih tahu atau enggak, berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki. Berburu kepala hajar, bagai bunga kembang tak jadi, kata orang zaman dulu. Nah, jadi sekarang kita karena dikasih fasilitas dari DKM, dari teman-teman majelis zikir, dari Pak Ketua Panitia, Pak Adi sendiri, pertemuan insya Allah gratis, kemudian dikasih fasilitas buku kitabnya juga gratis. Insya Allah ada juga hidangan-hidangan dari para donatur, dari Pak Gali juga ada minuman. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk belajar, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita, mata hati kita dapat menerima ilmu. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kecintaan kita kepada ilmu, karena orang-orang yang cinta pada ilmu dan saling mencintai akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada lindungan dan naungan dan selain pada lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dan kemudahan bagi kita dalam menerima pelajaran, dan kita berdoa kepada guru kita Habib Amri Azimatkan agar selalu sehat dan terus produktif memberikan masukan-masukan, memberikan ilmunya, menuliskan kembali risalah-risalah dan kitab-kitabnya, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi beliau maupun jariah bagi kita sendiri sebagai thalabul ilmi. Demikian adanya Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, jazakumullah kepada Ustaz Insinyur Afril Mulyansyah yang telah memberikan sambutan dari sebagai ketua DKM Masjid Al-Madinah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan di Masjid Al-Madinah. Dari pantauan kamera ini ada banyak jamaah sekitar MBR dan bahkan ada yang dari Cibinong dan sekitarnya juga ya. Mudah-mudahan langkah kaki kita, setiap putaran roda kendaraan kita, setiap tetes bahan bakar bensin yang digunakan menjadi tambahan pahala kebaikan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kalam lagi, insyaallah materi akan kita segera laksanakan. Untuk itu kepada Ustaz Habibana Muhammad Amri Azimatkan kami persilakan untuk memasuki studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil din. Amma
la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu yang Allah SWT muliakan, alhamdulillah kita niatkan terlebih dahulu sebagaimana tadi sambutan dari Ketua Dekan kita Ustaz Afri. Kita niatkan belajar faraid ini adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW katakan, ya Bahir, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimul nas, belajarlah faraid, fikih warisan ini, dan nanti niat diajarkan. Insyaallah ya. Niat dulu, niat diajarkan. Nah biasanya gini, saya ngomong ke santri itu biasanya kalau kamu ngaji itu niat diajar. Karena kalau kita niat mengajarkan lebih serius daripada ngaji untuk diri sendiri. Nah itu di antara hikmah kenapa Rasulullah suruh belajar dan mengajar. Karena kalau bapak belajar ya buat saya pribadi, ibu belajar buat pribadi, itu paham nggak paham ya yang penting buat saya ini gitu. Tapi bapak akan lebih serius, ibu akan lebih kasih perhatian, tentu akan ekstra ketika mau diajarin lagi. Gak mungkin dong saya ngajarin sesuatu yang saya sendiri gak paham. Nah makanya banyak guru-guru itu pintar karena dia ajarin lagi, dia punya ilmunya. Kenapa kiai-kiai itu ilmunya tuh gak habis-habis? Karena dia ngajar terus. Jadi ngajarnya itulah belajarnya dia. Nah begitulah lebih kurang ya. Kata Nabi fa'innahu nisful ilm, karena ilmu faraid itu separuh ilmu. Jadi bapak tuh udah belajar ini cuma 3 jam, saya belajarnya berapa tahun ya. Belajar cuma 3 jaman kurang lebih, itu dapat separuh ilmu agama. Kata ulama, kenapa kok bisa separuh ilmu agama? Karena ilmu syariat itu bergelut ataupun juga mencakupi dengan kehidupan saat di dunia dan kehidupan setelah mati. Jadi ilmu faraid itu ilmu yang mencakupi setelah mati. Fikih tapi dibahasnya setelah orang yang punya harta meninggal dulu, gitu ya. Sehingga seolah-olah ini seperti separuh ilmu. Atau maksudnya adalah separuh ilmu faraid itu maksudnya bapak ini kalau paham faraid berarti mudah untuk memahami separuh ilmu agama. Gitu Pak ya. Separuh ilmu agama itu akan lebih mudah ketika bapak ibu ini sudah belajar ilmu faraid. Fa innahu nisful ilm wa innahu yunsa. Tapi sayangnya ilmu faraid ini ilmu yang akan dilupakan. Nah, bahkan Nabi bilang wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Ini ilmu syariat yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Gitu ya, Pak ya. Jadi wajar kita melihat sekarang ini fenomena itu ya jarang sekali orang mau bahas ilmu faraid. Gitu ya. Orang jarang sekali mau mengajarkan faraid dengan alasan macam-macam. Jangan alasan matematika kayaknya enggak banget ya, macam-macam ya. Ataupun juga udah keburu kuning duluan lihat angka-angka itu ya. Ada di Pondok Indah, dulu saya punya guru ini saya bahan daripada buku ini 2 ini sebenarnya utamanya ya. Ini kitab 3 sebenarnya, 1 lagi saya nggak bawa. 1 Takmilah Zuhdatil Hadith, ini karya ayahnya Habib Umar bin Hafiz yang diculik sama komunis dibunuh. Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz yang ayahnya beliau. Ini yang ngarang. Dan saya punya sanadnya tuh ini sampai beliau. Saya ngaji sama Kiai Abdul Arif, beliau dari Syekh Abu Bakar bin Ali Al-Khatib bin Muhammad Al-Khatib, beliau daripada Muhammad bin Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, beliau daripada langsung dari muallif Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim. Itu sanadnya. Terus kemudian dengan ada satu lagi saya pernah mengaji juga ini dengan namanya Ustadz Muhammad Abduh. Beliau ini lulusan dari Gontor, terus kemudian menyusun ilmu faraid secara khusus. Jadi spesialis. Dan beliau ini mengajarkan faraid sampai ke Masjid Pondok Indah. Juga saya juga nggak tahu di mana Masjid Pondok Indah ya. Jelas pokoknya kayaknya Masjid Pondok Indah, maksudnya di rumah Pondok Indah di Jakarta. Itu sampai ada beliau cerita ibu-ibu udah tua belajar faraid kayak gini tuh nangis.
Alasannya saya baru tahu ternyata Islam itu mengatur ilmu warisan. Selama ini hidup itu ngertinya dikira cuma ibadah ya, begitu-begitu saja ilmu agama itu ya. Ternyata agama kita itu kompleks luar biasa, sangat komprehensif, sangat lengkap, dan ini nggak ada ditemukan di agama-agama lain. Jadi kalau agama itu mau menjadi way of life, jalan hidup, thoriqul hayat, itu harus menyeluruh kepada semua pembahasan kehidupan. Kalau agama itu hanya mengatur pada apa yang ada di masjid, hanya ada pada ibadah, maka dia nggak bisa disebut agama. Karena ini secara ilmu sendiri tidak bisa disebut sebagai jalan hidup. Karena orang hidup itu bukan hanya di masjid, orang hidup bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tapi juga di pasar dia perlu agama, di rumah tangganya dia perlu agama, begitu ya Pak ya. Di kantornya perlu agama, di mallnya perlu agama, di tempat sekolahnya perlu agama, semua lini kehidupannya, di WC-nya pun perlu dia dengan agama. Maka ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi SAW, mukjizat agama kita, bahwa inilah agama yang bisa dipakai sebagai tuntunan hidup. Gitu ya. Buktinya adalah sampai mengurusi fikih warisan ya, secara detail sampai Allah SWT Al-Quran. Nah, beberapa ayat tentang Al-Quran tentang faraid atau tentang warisan ini Allah tutup di surat An-Nisa ayat ke-12 ke-13. Setelah Allah jelaskan tentang warisan, Allah bilang tilka hududullah. Warisan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu adalah tilka hududullah, batasan daripada Allah langsung. Jadi Allah langsung yang menetapkannya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya mengamalkan ini ilmu faraid, maka baginya itu ia akan dimasukkan, Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Dan itu adalah kemenangan yang besar, bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wa may ya'sillah, ini yang repot. Siapa yang durhaka kepada Allah wa Rasulah, dia nggak mau ikut ilmu faraid, ini bahaya sekali. Dia tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa yata'adda hududah, dan dia melebihi daripada batasan yang sudah Allah tetapkan. Terus maka Allah bilang yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka selamanya dan baginya azab yang menghinakan. Nah, ini maksudnya neraka yang selama itu kalau dia menganggap bahwa ilmu faraid ini tidak wajib. Jadi selamanya, karena jadi murtad. Karena diturunkannya melalui Al-Quran ini. Ini bukan hanya hadis, tapi Quran langsung yang menetapkan bagian-bagiannya. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa orang Islam menganggap bahwa ilmu faraid itu tidak adil, kenapa 2 kali laki daripada 1 perempuan, 2 banding 1 antara laki perempuan, ini khawatirnya jatuh kepada kemurtadan. Sebab yang bilang 2 banding 1 itu Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu sudah pasti. Nah, sehingga kita nggak, apapun hikmahnya, ngerti nggak ngerti, tahu nggak tahu, itu kalau sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala selesai, titik. Seperti bapak yang punya perusahaan, bapak mau menetapkan peraturan seperti apa pun terserah bapak, orang perusahaan bapak. Komplain daripada karyawan itu nggak hanya sebagai pertanyaan, hanya sebagai penasaran, tapi nggak bisa merubah peraturan atau keputusan yang bapak mau putuskan, karena itu perusahaan bapak sendiri. Biar paham ya Pak ya. Rumah bapak, rumah ibu itu ibu tetapkan peraturan sendiri, terserah ibu, terserah bapak. Karena rumah ibu bapak, maka begitu pula hidup kita ini punyanya Allah, maka terserah Allah. Tapi kalau mau dipikir-pikir hikmahnya, kenapa di antara pembagian warisan itu ada yang patrilineal ataupun lebih kepada laki-laki 2 kali lipat daripada 1? Kalau dipikir-pikir hikmahnya, iyalah, karena perempuan tidak wajib nafkah. Ibu maaf ini ya, kalau ibu kaya, suaminya kering, suaminya itu miskin, ibunya kaya, tetap ibu tidak wajib menafkahi daripada suami ibu, tidak wajib. Dan ibu boleh menghutangi
menafkahi suami ibu, ibu boleh menzakati suami ibu. Ya, ini zakat sebagai fakir miskin ya, karena ayah termasuk fakir miskin. Itu boleh, gitu ya, karena tidak ada kewajiban nafkahnya. Tetap kewajibannya walaupun suami itu miskin, tetap diwajibkannya kepada suami. Jadi wajar dan pantas kalau laki-laki itu dapat uang kali lipat, karena dia yang akan menanggung keluarganya. Beda dengan perempuan, kalau dia dapat buat pribadinya sendiri, itu uang dia. Uang mahar yang dikasih oleh suami itu punya ibu 100%. Terserah ibu mau pakai buat apa, suami nggak boleh ganggu gugat. Nah, itu di antara hikmah dan rahasia kenapa laki-laki kok dalam warisan nanti 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Kira-kira jelas itu ya? Itu untuk hikmahnya. Jadi intinya kita kalau nggak paham sekalipun hikmahnya, sebahagian ada yang komplain karena tapi di sebagian desa, di sebagian kampung yang kerja tuh perempuannya, yang lakinya nganggur, ngurus burung misalnya, main game. Itu salah siapa? Itu bukan hukumnya yang perlu, bukan undang-undangnya yang perlu dirubah. Itu salah karena sosialnya, itu karena salah tatanan rumah tangganya. Itu yang mereka yang salah. Kenapa kita harus merubah undang-undang kita gara-gara kesalahan beberapa individu? Nah, yang seperti ini tidak dapat merubah undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembukaan ya, sehingga kita niatkan juga karena ini ilmu yang pertama kali akan dilupakan dan ilmu yang akan pertama kali dicabut sebelum hari kiamat, maka bapak-bapak ibu-ibu ini yang sekarang hadir ini saya ucapkan selamat, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini menunda kiamat tiba. Gitu ya, gara-gara bapak-bapak ibu-ibu ini masih mau belajar faraid, masih mau belajar fikih warisan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kiamatkan segera. Jadi tanda orang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mencabut ilmu daripada bumi itu adalah diwafatkan ulamanya. Ya, jadi orang yang ahli faraid ini memang pertama kali wafat. Nah itu dia, Bapak siap-siap aja. Tapi Bapak dari ibu gak usah takut. Bapak juga belajar faraid kayak mati, gak belajar kayak mati. Jadi gak usah risau. Aduh, berarti saya nyesel nih gara-gara belajar faraid saya mati duluan. Bodoh amat, ya. Karena tetap aja, walaupun belajar gak belajar tetap akan mati juga. Dan ini adalah bagian daripada amal ibadah kita masing-masing. Dan niatkan juga untuk menghidupkan syariat Rasulullah SAW. Bapak tahu, ibu tahu apa perkara yang paling membahagiakan Nabi SAW? Ini dia. Terus kita ajarkan, hidupkan ilmu agama. Nabi lebih senang dibandingkan orang yang banyak sholawat, karena bagaimanapun sholawat itu untuk kepentingan pribadi orang yang bersolawat. Tapi Nabi SAW akan jauh lebih bahagia kalau seandainya kita ini menghidupkan apa yang Rasulullah SAW sudah tinggalkan untuk kita. Itu jauh lebih bahagia Rasulullah. Nabi SAW lebih bahagia kalau syariat ini kita hidupkan. Itu Nabi bahagia. Karena itulah tujuan Nabi SAW diutus dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, kembali kita sekarang ini mukadimah saya nggak panjang-panjang. Silakan buka bukunya langsung. Ya, Insya Allah nanti kita 9:30 ada coffee break ataupun juga lontong break ataupun juga ada risol break ya. Jangan kopi maksudnya aja ya. Silahkan dibuka di halaman 3. Nah, ini halaman 3 di situ mukadimah. Kemudian Bapak lihat di paragraf keempat. Bapak Ibu lihat di paragraf keempat. Ini saya percepat ya, karena mukadimah itu gak usah panjang-panjang. Dalam buku ini Anda akan mempelajari metode yang agak berbeda dari buku-buku atau kitab faraid lainnya. Sehingga penulis berharap buku ini dipelajari dari orang yang telah mempelajari metodenya dari penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi memang akan kalau Bapak mungkin sebelumnya pernah belajar faraid atau pernah belajar fikih warisan ini atau pernah lihat di YouTube atau pernah ikut ustaz mana,
Kalau menggunakan kitab-kitab yang biasanya ada, dan saya pun juga sama mempelajari kitab-kitab yang sudah ada, itu terlihat kenapa jadi panjang sekali. Ini Fawaidul sampai segini tebalnya ini, terus ini juga segini tebalnya ini kok bisa begini, kok ini bisa setipis ini ya, ya? Kok bisa jadi segini ya, tiba-tiba ini. Satu, saya tidak mencantumkan banyak contoh-contoh. Jadi yang di dalam buku-buku dan kitab-kitab Fawaid itu yang banyak itu adalah contoh-contohnya. Bikin satu tabelnya aja banyak-banyak banget, gitu ya. Nah, kenapa saya tidak masukkan contoh di sini? Bapak nggak akan melihat di sini saya contohnya saya nggak tulis, saya nggak kerjain. Memang sengaja saya mau kerjain Bapak. Gitu ya, biar kita maksudnya sama-sama ngerjain. Kenapa? Sebab walaupun kita tulis contohnya di buku-buku, ini saya belajar kitab ini daripada Syekhuna Abdullah Arif. Ada contoh-contohnya kotak-kotak, angka-angka, tapi tetap kita perlu guru. Untuk memahaminya tetap harus perlu guru tetap. Nggak bisa kita belajar otodidak, itu pikir, susah. Nah, makanya al-ilmu itu bil naql, la bil aql. Ilmu itu dengan ditransfer, binakal, dengan ditransfer daripada guru, bukan dengan sekedar semata-mata akal pemikiran kita, bukan. Apalagi kalau kita lihat bagaimana agama kita, agama Islam maksudnya, itu dibawanya itu dengan kitab juga dan rasul juga. Harus ada rasulnya yang menjelaskan. Bukan hanya semata-mata Allah turunkan kitab, jebret pelajari sendiri, nggak begitu enggak. Tapi tetap harus ada gurunya. Nah, ini maksudnya. Jadi saya tadi sudah sebutkan sanad saya dalam mempelajari fikih warisan ini. Maka ini di dalam buku ini nggak terlalu banyak sekali contoh. Contohnya langsung menjadi latihannya. Berarti, jadi kita sama-sama ngerjain gitu loh. Jadi sehingga langsung to the point. Terus kemudian silakan. Ke halaman 5. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dasar. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, ini harus dijalankan terlebih dahulu. Karena tujuan kita adalah untuk membagi warisan, maka jangan langsung berebut warisan. Ada perkara yang perlu dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi warisan. Pertama, pengurusan jenazahnya, perobatannya, kain kafannya, galinya, dan seterusnya. Ini pengurusan jenazah diambil dari hartanya mayit. Itu dulu. Dan ini berurutan ya. Nomor satu dulu. Jadi keluarkan dulu untuk pengurusan jenazah. Makanya ya bagus memang ada sebahagian tempat itu untuk pengurusan jenazah itu dikoordinir atau diakomodir oleh RT ataupun RW setempat. Jadi ada iuran warga, terus kemudian nanti bagi yang meninggal dunia kemudian diambil dari sana. Itu bagus sebagai sosial. Tapi bagaimanapun, tolong berikan untuk mayit kain kafan yang terbaik, minyak wanginya jangan nyong-nyong, jangan yang murah, jangan yang air wangi, bukan minyak wangi itu air wangi, bukan, pakai minyak wangi yang bagus. Kemudian juga dengan kain kafan yang bagus. Karena apa? Sebab hak mayit itu diambil dari warisannya sendiri, dari hartanya sendiri, tidak ngambil dari haknya keluarga juga. Paham ya kira-kira ya? Itu kan hartanya yang sudah dia perjuangkan selama hidupnya, terus dia mau pakai buat kain kafan yang terbaik, katun maksud saya, untuk dia mati. Jadi gak ada masalah dengan keluarga gak perlu repot, keluarga gak perlu merasa keberatan ketika memberikan yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik untuk si mayit. Sebab diambilnya dari hartanya mayit, bukan kewajiban anak. Bukan dari uangnya anak, uangnya istri, bukan, uangnya mayit itu sendiri. Tentu, setelah pengurusan jenazah sudah selesai, duitnya masih ada sisa, hartanya masih ada lebih, baru yang kedua, hutang piutang. Hutang khususnya yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri, seperti hutang yang memiliki gadai, hutang yang perlu ditebus gadaiannya, itu lebih didahulukan daripada hutang yang nggak ada gadaiannya. Paham ya? Baru yang ketiga, masih ada lebihnya, baru hutang yang gak ada gadaiannya, termasuk hutang zakatnya, yang punya zakat, yang punya fidyah puasanya dibayar dulu, yang punya hutang nazar, pernah bernazar belum kebayar, itu juga diambil dulu. Makanya Bapak dari sekarang wasiat kepada keluarga, atau ditulis sunnahnya
Bapak punya utang sama siapa? Ibu punya utang sama siapa? Ibu pernah bernazar apa enggak? Kayak gitu lebih kurang. Itu ditulis semuanya. Jadi kita kalau kita pun nanti malam kita meninggal dunia pun kita udah siap dan itu dapat pahala besar. Orang yang nulis wasiat, Nabi SAW bilang itu kalau meninggal itu seperti mati syahid. Jadi ada pahalanya itu nulis wasiat dan gak usah takut mati. Kayak orang mau mati aja enak. Gitu ya Bu ya. Walaupun ibu berdoa, naudzubillah minal maut, saya berlindung daripada kematian, tetap mati. Walaupun amin kalau ngomongin kematian kayaknya takut sekali, tetap aja mati. Jadi tenang aja. Jadi kita menjalankan perintah Nabi itu untuk tulis wasiat. Kalau nggak tulis di tangan, tulis di handphonenya. Handphonenya ditulis hutang berapa, wasiat berapa. Karena yang paling sering kita pegang itu handphone. Yang nanti akan pertama kali dibuka itu ya handphone bapak ibu itu. Nah itu gitu ya. Makanya macam-macam. Oh ternyata bapak nikah lagi loh ini. Bahaya ya. Terus kemudian yang keempat, setelah hutangnya udah habis, udah lunas, ingat hutang dulu, bukan warisan dulu, Pak. Hutang didahulukan dari warisan. Nah ini tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkan hutangnya si mayit. Nggak ada, Pak. Jadi misalkan biasanya ketika setelah sholatin gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami daripada keluarga menyampaikan permohonan maaf atas nama mayit, dan juga apabila mayit punya hutang piutang ataupun juga hal-hal sangkutan lainnya bisa memberitahu kepada keluarga. Itu bukan berarti keluarga yang bayarin, tapi ngambilnya dari hartanya mayit. Benar ini, serius ini. Tidak ada sebenarnya. Jadi bukan ditanggung oleh keluarga. Nah, cuman permasalahannya udah rebutin dulu warisannya, nanti hutang kita bagi rame-rame. Gak bisa begitu, kan? Dahulukan dulu hutangnya. Ternyata hartanya habis dengan hutangnya, gitu ya? Habis pas. Ya udah nggak ada warisan, doa aja. Nggak ada warisannya, dan nggak perlu kecewa, gitu kan? Yang penting nggak ada hutang-hutang. Nah, kalau seandainya defisit, minus, hutangnya lebih banyak daripada hartanya udah habis buat utang, tinggal ada utang lagi masih. Ini juga tidak menjadi kewajiban keluarga semestinya, tapi kewajiban pemerintah untuk bayarin. Ayo, kalau begini kan enak. Mestinya ada yang baik, semestinya ya. Kalau dalam hukum Islam tuh gitu. Nabi itu bilang siapa yang punya hutang sudah habis hartanya buat utang gak cukup, saya yang fa'ala yadainu, saya yang bayarin hutangnya. Itu pemerintah mestinya. Nah, cuman ya sekarang ini diambil bisa dari Baitul Mal. Makanya ada zakat untuk orang yang berhutang, ghorimin. Nah, itulah diambil dari zakat itu juga. Gitu maksudnya ya. Nah, sedangkan kita ini nanggung hutang. Nah, udah terus. Kemudian keempat ini wasiat. Jadi setelah hutangnya udah lunas, baru yang keempat wasiat dulu. Wasiat itu apa sih? Pesan. Wasiat di sini pesannya mayit, pesannya almarhum untuk memberikan harta kepada orang di luar ahli waris. Gitu ya. Misalnya karena anak terus sama Pak Galih sangat akrab, sehingga saya sebelum meninggal saya bilang nanti kalau Abi meninggal, Buya meninggal, tolong kasih emas 10 gram untuk Pak Galih. Misalnya. Terus kemudian saya meninggal. Maka ini didahulukan daripada warisan. Gitu ceritanya ya. Tapi ya jumlahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Harta saya 300 juta, berarti wasiat tadi itu nggak boleh lebih dari 100 juta. Gitu ya, 100 juta itu udah paling full sepertiganya. Gitu. Kalau wasiatnya sudah, maka yang kelima baru pembagian warisan. Jadi warisan itu sisa dari pengurusan jenazah, hutang dan wasiat. Bagi wasiat yusobiha audain. Jadi setelah wasiat selesai, hutang selesai, baru ada warisan. Kira-kira jelas nggak Pak? Oke, berikutnya rukun warisan ada mayitnya, muwaris kalau belum mati ya jangan. Kemudian ada ahli warisnya dan harta warisan. Ya ada mayitnya, ada ahli warisnya, tapi nggak ada hartanya. Ya nggak ada warisan namanya ya, nggak perlu usah dipermasalahkan itu mah. Berikutnya, syarat warisan bisa dibagi. 1, ada muwaris. Muwaris itu mayitnya. Mayitnya benar-benar telah wafat. Ada wafat hakiki, ya memang wafat.
dokter bilang sudah wafat, selesai. Ada wafat secara hukum, yaitu orang udah lama hilang, nggak muncul-muncul. Ini orang udah mati atau masih hidup. Nah, kemudian diputuskan oleh pengadilan agama karena udah lama nggak ada kabar dan kira-kira sudah meninggal, maka diputuskan oleh pengadilan agama orang ini dihukumi wafat. Boleh dibagikan warisannya, gitu ya. Yang masalah, ya orang masih ada. Udah dibagikan warisannya, ya bapak segala hidup. Balik lagi si bapak katanya kan. Nah itu bagaimana kalau sudah diputuskan oleh mahkamah, maka dia tetap boleh yang sudah dipakai, warisan yang sudah dipakai dijual, sah penjualannya, udah nggak bisa balik. Tapi warisan yang belum dipakai wajib dikembalikan lagi. Nah itu secara hukum itu begitu ya. Kemudian ada wafat secara perkiraan. Seperti contohnya janin yang diperkirakan dokter telah wafat. Tuh, janin juga bisa memberikan warisan. Iya. Janinnya misalnya dia dapat warisan. Janin dapat warisan bisa, mewariskan juga bisa. Janin. Jadi kalau misalnya bapaknya si janin ini meninggal, gitu ya, maka si janin ini sudah masuk dalam daftar warisan. Ternyata janinnya juga meninggal. Janin yang sudah ditiupkan ruh 4 bulan ke atas ya. Janinnya meninggal, maka janinnya ini juga dianggap mewariskan. Dia juga bisa mewariskan harta. Begitu contohnya. Ahli waris masih hidup setelah matinya mewaris. Yang kedua, walaupun beberapa waktu singkat, beberapa second. Jadi kalau ahli warisnya ini satu mobil jalan, kemudian kecelakaan, just yang meninggal dulu pertama siapa? Oh, misalnya yang meninggal dulu sopirnya, anaknya yang pertama. Berarti anaknya yang meninggal, bapaknya, ibunya, istrinya jadi ahli waris bagi mayit yang pertama. Setelah itu ya disusul oleh bapaknya yang meninggal. Oh, berarti bapaknya mewariskan lagi harta yang nanti didapatkan bapaknya, diwariskan lagi kepada ibunya dan istrinya. Nah, begitu caranya ya. Jadi mengikut urutan kematiannya. Dan ini harus bertanya kepada ahli forensik. Gitu, mana yang lebih mati duluan, dia yang mewariskan. Mana yang matinya belakangan, dia terima warisan. Walaupun harta yang dia terima diwarisi lagi, karena dia udah mati. Paham ya? Jadi syarat untuk mendapatkan warisan adalah ahli warisnya yang masih hidup. Ahli waris yang udah mati gak usah ditanya. Misalnya kadang-kadang ada ditanya gini, ada seorang mayit meninggalkan anak 5 misalnya ya. Terus 5 anak ini, tanya lagi, yang 5 anak ini semuanya masih hidup setelah meninggalnya mayit atau udah meninggal satu, atau ada yang udah meninggal? Oh, yang anak 5 ini ada yang nomor 3 meninggal sebelum orang tuanya, gitu ya? Jelas ya sampai sini ya? Apakah yang ketiga ini digantikan oleh anaknya? Sampai sini paham ceritanya? Ada 5 anak, yang satu meninggal duluan daripada anaknya, daripada orang tuanya, bapaknya. Nah, maka dalam fikih 4 mazhab tidak dihitung. 4 ini aja yang dihitung sebagai ahli waris. Nanti cucu itu melihat apakah dia terhalang atau tidak. Paham sampai sini ya? Cuma ijtihad daripada ulama kontemporer, ulama sekarang modern, seperti dalam kompilasi hukum Islam, ulama Indonesia maupun juga Pakistan, Sudan, Mesir, ini memberikan hartanya kepada anak yatim, anaknya ini. Nah, begitu lebih kurang. Itu namanya waris pengganti ataupun juga wasiat wajibah. Jadi pemerintah Mesir khususnya misalnya mewajibkan saat ketika orang tua yang ini meninggal ini sebelum meninggal, mewajibkan untuk mewasiatkan agar memberikan harta kepada yatimnya anak dia yang sudah meninggal. Cucunya, cucu yatim yang anak dia sudah meninggal, ini wajib mewasiatkan terlebih dahulu bagi ini diwajibkan oleh pemerintah Mesir. Itu jelas. Jadi nanti pembagiannya wasiat bukan warisan. Nah, gitu ya, pembagiannya wasiat bukan warisan. Adapun warisan, dia 4 ini aja. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau misalnya di antara kita misalnya ada yang anaknya sudah lebih dulu wafat dan punya anak-anak yatim atau piatu, kita wasiatkan dari sekarang.
gitu ya. Saya wasiatkan nanti untuk anak-anak itu kalau saya udah meninggal kasih sekian. Itu namanya nanti wasiat wajibah yang akan diberikan kepada yatim, bukan dalam warisan. Warisan dia mereka nggak dapat kalau ada di antara 4 anak ini yang laki-laki. Terus kemudian syarat yang ketiga, mengetahui sebab-sebab pembagian warisan. Sebabnya apa saja? Orang dapat warisan itu gak ujung-ujung. Pertama, hubungan pernikahan, jelas suami istri. 2, hubungan nasab keluarga. Nanti penjelasannya akan lebih rinci nanti. Yang ketiga, hubungan loyalitas perbudakan. Ini udah gak ada. Jadi dulu kalau kita memerdekakan hamba sahayanya merdeka, kemudian dia punya harta dan tidak meninggalkan ahli waris, kita yang pernah memerdekakannya akan mendapatkan warisan dari mantan hamba sahaya yang kita bebaskan. Kecepatan gak Pak ngomongnya? Enggak ya? Ya begitu enak tidur ya. Ini kalau pakai AC lagi segala macam. Kalau kurang terang boleh diterangi, ini takutnya agak remang-remang gitu kan. Di apa namanya di lampu jadi nyalain boleh. Kemudian kalau nggak panas. Kemudian jenis pembagian harta warisan. 1, ini istilah-istilah aja ya. 1, furud. Furud itu artinya bagian yang telah ditentukan dalam Quran. Hanya ada 6. Setengah, 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. 6 aja. Ini yang ditentukan oleh Al-Quran. Gitu ya. Masya Allah. Ini kelihatan nggak ganteng ya. Ya, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Biar gampang ingatnya, Bapak lihat bawahnya penyebutnya 2, 3, 3, 4, 6, 8. Ya, 2 itu maksudnya 1/2, 3 itu 1/3, 3 itu 2/3, 4 itu 1/4, 6 itu 1/6, 8 so. Jadi 2, 3, 3, 4, 6, 8. Itu bukan pin ATM saya bukan ya. 2, 3, 3, 4, 6, 8. Ini biar gampang ingatnya aja. Itu furud namanya dalam Quran ya. 2, 3, 3, 4, 6, 8. Ya. Kemudian ada pembagian harta warisan yang disebut dengan asobah. Intinya asobah itu sisa. Dia dapat warisan tapi nggak ada batasannya. Berapa? Ya pokoknya dapat tapi nunggu sisa. Begitu aja. Nah namanya nunggu sisa. Kalau banyak ya dapat banyak. Kalau sedikit ya sedikit. Kalau nggak ada sisanya dia nggak dapat. Namanya juga nunggu sisa. Gitu ya. Ini orang sisa gitu asobah namanya. Nah asobah itu dibagi 3. Asobah bin nasib bil ghairi ma'al ghaib. Ini nggak usah kita perdalam. Nanti akan diperdalam di perincian berikutnya. 7. Balik halaman 7. Ini cepat sekali ini. Ahli waris lelaki. Nah, nanti kalau meninggal, maka dilihat dulu siapa saja ahli warisnya, gitu ya. Yang baru dapat boleh itu dapat bukunya kalau masih ada bukunya. Yang boleh ya. Ahli waris yang sudah meninggal, maka dilihat dulu ahli warisnya ini. Gitu ya, bukan semua keluarga, bukan cuma yang diketahui, yang bapak ibu nggak ketahui pun sekarang harus tahu siapa saja ahli waris saya. Suami, kalau laki-laki suami, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini bahasanya memang agak-agak ya, karena dari fikihnya begitu. Jadi kita akan lebih rinci itu begitu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat. Gitu ya, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Kemudian ayah jelas, kakek dari jalur ayah, kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Terus saudara laki-laki kandung, saya seibu, saudara laki-laki seayah, beda ibu, berarti ayahnya nikah 2 kali. Saudara laki-laki seibu, beda ayah, itu semuanya ahli waris ya. Anak laki-laki saudara kandung, ponakan. Anak laki-laki saudara seayah, ponakan, tapi beda ibu. Anak laki-laki ayah kandung, saudara laki-laki ayah kandung. Ini tapi sekandung, sekakek senenek. Ini biar mudah ya. Mayitnya di tengah. Ya, ini baru ini ya. Baru ya. Jadi karena masih tipis, kalau baru masih tipis.
Nah, jadi kalau udah lama biasa agak tebel gitu ya. Gitu. Biasa kalau udah lama tebel. Nah, ini mayit. Pikirannya kemana aja Pak Maman? Gitu ya. Mayit itu punya bapak, punya ibu. Ini jadinya ya. Ayah, ibu. Nah, ini ayah dan ibu punya anak lagi, namanya saudara kandung. Saudara kandung. Kemudian ayah punya istri lain. Ibu tiri gak dapat ya. Ini saudara saya. Gitu ya. Terus ibu juga punya suami lagi setelah meninggal atau cerai. Berarti saudara seribu. Gitu ya. Ini gambarnya begini nih. Saudara kandung, saudara saya, saudara. Yang dapat ini saudara anaknya saudara saya, anaknya saudara kandung dan saudara saya, ini semuanya ahli waris. Anak laki-laki. Anak laki berarti apa ini? Dengan mayit hubungannya apa ini? Anak, gitu ya. Kelihatan nggak, bos? Oh, kelihatan dari mana ini? Terus ayah, ini kan juga punya ayah, punya ibu juga. Ini ya. Nah, gini. Berarti jatuhnya ke mayit apa? Kakek. Ini neneknya. Gitu ya. Nenek kakek ini punya istri lagi. Gitu ya. Ini namanya pamannya mayit satu kakek. Saudara ayah seayah. Bisa dipahami ini? Paman satu kakek atau saudaranya ayah seayah. Kalau saya bilang paman satu kakek, bahasa di situnya, nanti ibu juga paman namanya, saudaranya ibu. Padahal enggak, hanya saudaranya ayah seayah, berarti paman satu kakek. Atau saudara kandung, ini berarti paman kandung. Atau saudara ayah sekandung. Nah, gitu ceritanya. Ya, coba nih, sudah mulai nih. Kalau ibu ini kan punya ayah dan ibu kan, punya ayah dan ibu lagi, berarti kakek juga kan? Oke, ini kakek dan ibu ya. Ini ibunya berarti nenek. Nah, ini semua ahli waris nih. Yang ini enggak. Yang saya enggak sebutin di sini itu bukan ahli waris. Ahli waris itu ini aja. Bawahnya adalah ini punya istri atau suami kalau mayitnya perempuan. Terus ini punya anak, walaupun bukan dari istri atau suami, tapi dia punya anak, punya cucu. Anaknya dua, ini perempuan, maaf ini laki, ini perempuan. Yang dapat itu yang ini enggak. Bawahnya maksudnya, bawahnya enggak dapat. Gitu ya. Saudara saya, saudara sudah ini anaknya saudara kandung, anaknya inilah ahli waris. Nenek ini terus ke atas dapat. Ini juga nenek terus ke atas bisa dapat. Kakek terus ke atas, kakeknya, bapaknya kakek, kakeknya kakek. Jelas ke saudara sini. Nah, ini saudara, ini namanya ahli warisnya ini. Jadi suami, tadi saya sampai mana tadi? Saudara laki-laki ayah kandung, paman kakek senenek, itu paman di atas itu. Saudara laki-lakinya ayah satu kakek ini. Saudara laki-lakinya ayah satu kakek ini ya. Anak laki-laki paman kandung. Nah ini punya anak lagi. Anak laki-laki, ini juga ahli waris nih. Berarti sepupu ya. Sepupu sama mayit itu sepupu. Gitu ya. Ini juga sama, anak laki-lakinya ini juga dapat sepupu juga. Bukan dapat maksudnya ahli waris, tapi jauh. Kemudian yang terakhir yang ke-15, lelaki yang pernah memerdekakan mayit jika dulu ia adalah hamba saya. Ini sudah enggak ada yang 15, jadi hanya 14 saja. Jadi kalau udah meninggal dunia, pertama kali lihat 14 laki-laki ini ada nggak? Mana aja yang ada? Checklist, begitu caranya ya. Di checklist dulu, mana yang ada? Perempuan, istri, ya. Anak perempuan, masuk. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ini mau laki perempuan masuk ini, berarti dari anak laki-laki. Atau anak laki-laki ini punya anak, cucunya
cucu lagi, yang penting jalurnya itu laki-laki. Nah itu semuanya juga termasuk ahli waris. Kemudian ibu, itu ibunya mayit sudah. Nenek dari jalur ibu sana atas, nenek dari jalur ayah sana atas, terus ke atas ya. Saudari kandung seayah seibu, saudari kandung ini saudara atau saudari sama aja ya. Saudara-saudari maksudnya laki atau perempuan, dua-duanya dapat. Saudari seayah ini, saudari seibu ini sana. Terus kemudian wanita yang pernah memerdekakan mayit. Jadi ada 9. Untuk perempuan hanya 9. Nah inilah kesimpulan kita untuk ahli waris. Jadi paham ya? Sekarang langsung di halaman 8. 15 menit lagi kita istirahat. Daftar bahagian ahli waris. Nah, yang ini yang paling penting. Jadi dari halaman 8 ini sampai halaman 12 atau 13. Ini yang paling inti dalam menghitung ahli waris. Dalam menghitung warisan. Gitu ya. Intinya tuh di sini. Maka ini Bapak Ibu harus benar-benar paham dulu. Jadi nanti setelah coffee break, setelah istirahat, kemudian kita nanti ada sholat jenazah terlebih dahulu karena ada saudara kita yang wafat. Kemudian kita lanjutkan langsung hitung-hitungan. Jadi setelah kita dihadapkan mayit, kita mengingat kematian dengan diri kita yang calon mayit. Gitu ya. Kita akan hitung-hitungan nanti setelah istirahat. Jadi ini saya baca secara detail. Bapak-bapak tolong diperhatikan, ibu-ibu tolong diperhatikan di halaman 8. Ini intinya. Yang bikin agak puyeng itu ini. Nah, cuma permasalahannya begini. Bapak ibu nggak suruh saya ngapal, saya nggak suruh ngapal. Ya, yang penting bukunya jangan hilang. Jadi bapak ibu boleh hilang kalau udah hafal, gitu ya. Nah, kalau hilang beli lagi. Ya gitu ceritanya. Terus silakan di halaman 8 ya. Ya, caranya adalah perhatikan baik-baik. Daftar bahagian ahli waris. Jadi secara detail saya sebutin. Bahagian waris secara berurutan. Caranya adalah menentukan bahagian secara berurutan. Dimulai dari yang paling atas, baru yang bawahnya dengan melihat syaratnya. Oke, contoh pertama langsung. Pertama suami atau bahasa Arabnya nanti kalau mau pakai bahasa Arab yang nulis zauj, nah begitu ya. Pertama suami itu seperempat. Syaratnya dia dapat seperempat kalau ada fardul waris, keturunan mayit yang nasabnya bersambung kepada mayit melalui jalur laki-laki. Jadi bukan hanya anak. Yang namanya fardul waris adalah keturunan mayit yang nasabnya bersambung kepada mayit melalui jalur laki-laki. Berarti cucu termasuk. Gitu ya, cucu dari laki-laki. Pokoknya yang binnya bisa nyambung, berarti dia namanya fardul waris, keturunannya mayit dalam ini. Kalau ada keturunan, baik itu anak atau cucu yang nasabnya nyambung ke mayit, jadi bukan sekedar keturunan ya, keturunan yang nasabnya silsilahnya nyambung ke mayit. Walaupun mayit masih hidup udah keturunan ke-8, itu tetap namanya fardul waris. Istrinya atau suaminya dapat seperempat. Jadi ya, suaminya berarti mayitnya laki perempuan karena ahli warisnya suami, istrinya yang meninggal. Kalau seperempat ini syaratnya nggak terpenuhi, baru nomor 2 setengah. Berarti kapan setengah? Ya ketika tidak ada keturunan, tidak ada fardul waris. Ya, kita membiasakan dengan istilah-istilah fardul waris. Artinya keturunan yang binnya nyambung kepada mayit. Udah nggak ada, anak dia nggak punya, cucunya nggak punya, semua nggak ada, maka suaminya mayit dapat setengah dari hartanya mayit perempuan. Yang kedua istri, zaujah, 1/8, syaratnya sama kalau ada fardul waris. Kalau nggak ada 1/4. Jadi lihat syaratnya aja, syaratnya terpenuhi atasnya, nggak terpenuhi bawahnya. Mudahnya begitu ya. Jadi ini berurutan. Nggak boleh tukar, jadi susah hafalnya. Nah ini yang agak berbeda dari buku-buku kita favorit lain.
susunannya pun, cara menyusunnya pun berbeda. Jadi kalau di kitab faraid lain itu setengah itu di pertama, seperempat itu kedua, setengah itu kalau, seperempat itu kalau gitu. Nah ini nanti ada bedanya ya. Yang ketiga, anak laki-laki kandung ibnun asobah. Asobah itu pokoknya dapat sisa, nunggu sisa ya. 4, anak perempuan kandung atau bintun. Dapatnya apa? Pertama, asobah bil ghair. Ini kan kita jelaskan nanti. Intinya asobah dulu. Asobah sama bil ghair nanti seperti apa itu nanti. Kalau ada anak laki-laki, ini anak perempuan dapat asobah kalau ada anak laki-laki sebelahnya. Jelas ya? Yang ini ya. Terus, kalau nggak ada anak laki-lakinya mayit, maka bawahnya 2/3. Lihat, syaratnya apa 2/3? Kalau lebih dari 1. Tapi syarat pertama terpenuhi dulu. Oh, syarat pertama nggak ada. Lalu yang 2/3, anak perempuannya ada 2, anak perempuannya ada 3, perempuan ada 5. Nah itu baru dapat 2/3. Gitu ya. Kalau asobah nggak terpenuhi syaratnya, 2/3 nggak terpenuhi syaratnya, baru bawahnya setengah. Jelas? Oke. Berikutnya 5, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini bawah. Cucu laki-laki dari laki dan terus ke bawah. Termasuk cicit-cicitnya semua ya. Pertama mahjub. Mahjub itu Bapak kasih keterangan. Terhalang. Terhalang. Mahjub ini saya lupa nambahin. Mahjub itu dalam kurung terhalang, tidak dapat warisan. Walaupun dia ahli waris, tapi terhalang, tidak dapat warisan. Kapan dia terhalang cucu ini? Kalau ada anak laki-laki kandungnya mayit atau cucu laki-laki yang lebih dekat hubungan dengan mayit. Ini cucu juga nih. Nah, ini terhalang oleh ini dan ini. Selama ini masih hidup, ini nggak dapat. Gitu ya. Ini juga terhalang oleh ini. Selama ini masih hidup, ini nggak dapat. Atau dari anak laki-laki yang lain, bukan dari bapaknya, bukan, tapi dari anak laki-lakinya mayit yang lain, berarti pamannya. Ini udah meninggal. Cucu ini dapat nggak? Enggak, karena ada ini hidup, ada laki-laki, ini terhalang. Jelas ya? Intinya kalau ada anak laki-laki, cucu-cucunya tuh nggak dapat. Gitu ceritanya. Kalau dia nggak mahjub, bawahnya. Kalau syarat mahjubnya tidak ada, penghalangnya nggak ada, maka bawahnya asobah dapat sisa. Nanti. Terus nomor 6, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini sama cucu juga, tapi perempuan. Ya, pertama mahjubah terhalang. Jika ada fardul waris laki-laki yang lebih tinggi hubungannya dengan mayit. Fardul waris itu apa? Keturunan mayit yang binnya. Begini ya. Ini cucu laki. Ini cucu perempuan. Atau ini cucu laki, ini cucu perempuan. Cucu juga nih. Sampai sini. Cucu perempuan ini atau ini akan terhalang jika ada fardul waris laki-laki yang lebih tinggi hubungannya. Ini akan terhalang oleh ini. Ini namanya fardul waris yang lebih tinggi. Atau anak, ini fardul waris juga. Fardul waris itu keturunannya mayit yang binnya nyambung ke mayit. Ya, fardul waris atau keturunan laki-laki menghalang cucu perempuan ini, menghalang juga cucu perempuan ini. Gitu ya. Atau anak perempuan kandung lebih dari 1. Ini. Gara-gara ada 2 anak perempuannya, 2 atau lebih dari 1 ya, maka cucu perempuan terhalang. Ini udah meninggal, tapi ini hidup. Maka ini nggak dapat, ini nggak dapat. Terhalang oleh anak perempuannya mayit yang lebih dari 1. Gitu ya. Kalau hanya 1 dia masih dapat. Lebih dari 1 nggak dapat. Terus asobah bil ghair, asobah lah intinya. Ketika ada jika bersama apa itu? Di situ apa? Jika bersama. Nah, anak laki-lakinya ibu bapak coret. Ini belum edisi revisi karena kemarin laptopnya rusak. Jadi nggak sempat direvisi, gitu ya. Jadi tulis coret anak laki-lakinya dicoret. Langsung jika bersama cucu laki-laki yang sederajat. Ini cucu perempuan akan asobah kalau ada ini cucu yang sederajat. Apa ini? Nah ini sederajat ini namanya. Gitu ya, sederajat hubungannya dengan mayit. Terus berikutnya mahjub enggak,
asobah juga enggak, bawahnya lagi seperenam. Jika anak perempuan kandung dapat setengah. Nanti kapan anak perempuan kandung dapat setengah? Nanti. Ya, yang tadi syaratnya tadi itu yang nomor 4. Kemudian seperenam juga enggak, 2/3. Jika lebih dari 1, kalau 2/3 enggak baru setengah. Jadi intinya ini urutan. Lihat syaratnya terpenuhi apa enggak. Kalau enggak terpenuhi, lihat bawahnya. Bawahnya enggak terpenuhi, lihat bawahnya lagi terus sampai bawah. Yang keenam, ayah. Seperenam jika ada fardhu waris laki-laki, ayahnya mayit akan dapat kalau seperenam. Jika ada fardhu waris laki-laki, ini anak laki-laki, cucu laki-laki, itu namanya fardhu waris laki-laki. Ya, keturunan laki-laki itu ada, maka bapak dapat seperenam. Seperenam plus sisa. Kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan atau cucu perempuan, maka ayahnya dapat seperenam plus sisa. Nah, cara hitungnya nanti. Yang berikutnya asobah. Ini sisa. Ketika tidak ada fardhu waris, nggak ada keturunan, mayit nggak punya keturunan semua, ayah dapat asobah. Sisa. Gitu ya. Ibu sepertiga dari sisa. Ada masalah Barawain ini khusus nanti. Ya, semoga kalau misalnya bisa membahas, waktunya cukup. Yang kedua seperenam. Intinya ibu itu seperenam. Kalau ada fardhu waris, siapa fardhu waris ini? Anak cucu. Pokoknya mayit punya anak cucu, ibu dapat seperenam. Atau kalau anak nggak ada, cucu nggak ada, tapi ada saudaranya mayit yang lebih dari 1. Ya, ada ini, mau laki perempuan gitu ya. So ini, maka dia dapat seperenam. Ibu ini dapat seperenam. Kalau ini ada saudara laki-lakinya mayit atau saudara kandung atau saudara seibu lebih dari 1 orang, intinya harus lebih dari 1 orang baru dapat seperenam. Kalau syarat seperenam nggak masuk, maka sepertiga, gitu ya. Kakek ini hanya ayahnya ayahnya ibu bukan termasuk ahli waris ya. Ayahnya ayah saja. Ayahnya ayah ini pertama mahjub, terhalang jika ada ayah atau kakek yang hubungannya lebih dekat. Kakek ini nih, memang kakek ini kakek ini kakek dari ayahnya akan terhalang oleh ayah. Kalau ayah masih hidup, maka kakek ini nggak dapat. Atau bapaknya kakek akan terhalang kalau kakek ini masih hidup karena lebih dekat dengan bayi. Terus lanjutnya nih. Ayo, bismillah ya. Terus kemudian kalau dia nggak maju terhalang ya. Kalau dia tidak terhalang seperenam. Kalau ada fardhu lagi seperenam plus sobat dan juga sobat terus. Halaman 10. Nenek ini jalur ayah, ibunya ayah. Berarti ini ya ya Mahjubah jika ada ayah terhalang. Jika ada ibu terhalang, nggak dapat apa? Warisan. Jika ada kakek yang sejalur dengan dia, ini sejalur dengan nenek ini. Nenek ini terhalang kalau ada kakek ini. Terus kemudian nenek yang hubungannya lebih dekat kepada mayit. Ini. Kalau ada ini kan nenek punya ibu lagi. Berarti ibunya nenek. Berarti nenek. Berarti buyut gitu saja sebenarnya. Buyut dari bapak terhalang oleh nenek dari ibu yang lebih dekat atau nenek dari ayah yang lebih dekat. Gitu ya, buyut dari bapak, atasnya lagi nenek, ibunya nenek, neneknya nenek. Terus kemudian ini santai aja ya, biar nggak tegang dikit jadi tegang ya. Ya, kalau dia nggak terhalang, kalau nenek ini nggak terhalang, maka dapatnya nenek itu seperenam. Gitu ya. Kemudian nenek dari jalur ibu ini, terus ke atas, nenek ibunya ibu terus ke atas. Ini terhalang jika ada ibu satu. Jika ada nenek jalur ibu yang hubungannya lebih dekat, 2 ini. Jadi yang atas ini terhalangnya hanya karena ini. Tapi kalau ini ke atasnya terhalangnya karena ini atau karena ini. Saya simpulkannya begini.
Kalau warisan, dalam ilmu warisan, ini ke bawah yang lebih kuat itu jalur laki. Kalau ke atas yang lebih kuat jalur ibu. Makanya kakek dari ibu nggak dapat, tapi nenek dari ibu dapat terus. Nah itu dia. Nenek dari jalur ibu tidak terhalang gara-gara ada nenek dari jalur ayah. Ibunya nenek dari ibu itu tidak terhalang kalau ada nenek dari ayah, tidak terhalang ya. Lebih kuat. Jadi kalau ke atas tuh perempuan lebih kuat. Kalau di bawah perempuan lebih lemah. Ya apa ini maksudnya ya? Gampang ini. Terus kemudian ke-11, saudara laki-laki kandung. Nih. Ya, qaf syaqi. Mahjub terhalang jika ada far'ul waris laki, yaitu ini far'ul waris anak laki, cucu laki, itu far'ul waris laki namanya ya, keturunan laki-laki. Atau ayah. Ini dia nggak dapat kalau ada ini atau ini, gitu ya. Makanya ini masalah ini. Ketika anaknya mayit masih pada kecil, nah yang terbut pamannya karom. Pamannya makan harta anak yatim, dia nggak dapat, tapi dia ngambil. Gara-gara ini masih kecil anaknya ini. Ini masalah banyak ini. Nah, makanya kalau ada anak laki-laki aja, wah ini udah semua nggak dapat poin. Itu enaknya, anak laki-laki itu begitu ya. Terus, makanya dia suka dibunuh kalau di film kerajaan, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya mahjub terhalang. Yang berikutnya asobah bil ghaib, asobah itu nanti pembahasannya. Intinya saudara laki-laki kandung itu asobah kalau nggak mahjub. Yang ke-12, saudari perempuan kandung syakiko. Ini juga cuma perempuan, ya. Dia akan terhalang jika ada far'ul waris laki-laki, anak atau cucu laki-laki, atau ada ayah, gitu ya. Kemudian asobah bil ghaib, jika ada saudara laki-laki kandung. Asobah bil ghaib, jika ada far'ul waris perempuan. Far'ul waris perempuan itu apa? Cucu perempuan atau anak perempuan. Ini ya, namanya far'ul waris nih, anak atau cucu perempuan. Maka saudari perempuan kandung itu bisa asobah. Yang 2/3 jika jumlah lebih dari 1, 2, 3, 4 seterusnya. Setengah itu kalau syarat-syarat di atasnya tidak terpenuhi. 13, saudara laki-laki seayah. Ini mahjub terhalang jika ada far'ul waris laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Jika ada ayah, jelas. Jika ada saudara perempuan laki, saudara laki-laki kandung, ada ini yang kandung, yang seayah nggak dapat karena ada yang kandung. Jika ada, nah ini Bapak perhatikan, saudara perempuan kandung sama dengan asobah al-ghaib. Sama dengan artinya mendapat. Saudara perempuan kandung ketika mendapat asobah, maka saudara perempuan ayah enggak dapat. Nah itu maksudnya asobah bil ghaib, asobah sama. Yang ke-14 halaman 11. Yang ke-14, saudari perempuan seayah. Mana? Ini, tapi perempuan, ukhtul bil'ah. Ini mahjub terhalang kalau ada far'ul waris laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki. Ayah, jelas, saudara laki-laki kandung. Ini terhalang, ini perempuan ini. Saudari perempuan kandung yang dapat 2/3 ini, atau mendapat asobah al-ghaib. Ini, kalau ini 2/3, atau ini asobah al-ghaib, maka saudari seayah, saudari ya, kalau perempuan, maka tidak dapat. Itu mahjub namanya. Asobah bil ghaib, jelas asobah al ghaib 1/6 jika ada saudari perempuan kandung yang mendapat setengah. Itu setengah sama dengan Bapak tulis saja. Sama dengan itu artinya mendapat setengah. Ini masih bingung karena hanya penjelasan, hanya teori. Nanti praktek lebih bingung. Enggak. Praktek akan lebih mudah. Jelas. Nah, kemudian anak laki-laki saudara kandung, saudara laki-laki atau perempuan. Perhatikan Kak, Ibu. Nomor 15 ini khusus 15. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, beda bapak ya. Ini akhlil atau ukhlil. Ini beda sendiri. Dia mahjub terhalang jika ada far'ul waris laki-laki
atau far'un waris perempuan, ini cucu laki-laki, cucu perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, atau ada ayah, atau ada kakek terhalangi. Terus sepertiga jika berjumlah lebih dari satu, laki sama dengan perempuan. Nah, untuk saudara seibu ini nggak ada laki banding 2 banding 1, enggak, laki sama dengan perempuan, jadi satu hitungnya. Ya, tidak berlaku kaidah laki 2 perempuan 1, nggak berlaku. Khusus untuk ini saudara seibu. Gitu ya, saudara seibu, ini penting. Seperenam, kalau yang atas enggak. Yang selebihnya nomor 16, 17, ini semuanya laki-laki sampai 22. Itu intinya terhalang atau asobah. Oke, itu untuk perinciannya. Nanti kaidah dasar perhitungannya insya Allah setelah kita istirahat sejenak. Insya Allah. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebentar? Sebelum saya tutup dulu. Ya, yang berkaitan dengan ini dulu ya, yang berkaitan dengan materi yang saya baru ajarin. Bukan umum, bukan nanti. Kalau mau. Nah, ini umum namanya. Harta gono gini ini umum nanti ya. Pengacara udah siap-siap aja tuh Pak pengacara nih mau nanya-nanya kan. Jadi jurisprudensinya seperti apa gitu ya. Nanti subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Untuk pertanyaan umum, nanti setelah materi kita udah ngerti dulu segala macam, pertanyaan umum di luar daripada kajian ini boleh ya. Kita insyaallah di akhir sesi sama saya kasih. Ya, silakan. Mimpin dulu, sholat dulu, atau istirahat dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu mayitnya datang, diantri maksud dari bukan datang sendiri sebenarnya. Kita istirahat sejenak. Sudah disiapkan ada kopi dan beberapa cemilan. Silakan untuk Ibu untuk bisa beristirahat, mungkin sambil ngadepin kepala ya. Tadi ada es juga itu dari Bapak Kati. Yang mau kopi silakan. Kita ada waktu insya Allah sampai jam 10 mudah-mudahan sambil menunggu jenazah yang akan kita sholatkan hadir. Sekarang Bapak Ibu, untuk ibu-ibu di dalam ya kita antri ke dalam sama ya. Pada kali itu kita tutup dulu sementara dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah.